Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 896. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Culitan Kinchen. Kinchen kemudian menunjuk jarinya. Dan segera murid inti Sujisi segera menetap di kampaan, tidak bisa bergerak kemanapun. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Senior, apa yang kamu lakukan? Tidak hanya Sujisi, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya tidak dapat bergerak, seolah-olah mereka dipenjara di dalam kampaan. Masing-masing segera mengubah ekspresi mereka dan hati mereka ketakutan. Mungkinkah orang ini adalah musuh istana Guangcheng? Selanjutnya Sujisi yang awalnya adalah tahap tengah suci surgawi, kemudian dia menerobos langsung ke tahap akhir suci surgawi. Merasakan kultivasinya, Sujisi terkejut dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Ayahnya untuk mengizinkannya menerobos, dia telah mencoba yang terbaik. Saya tidak tahu berapa banyak pil suci yang telah dia siapkan untuknya, berapa banyak hukum yang dapat dia pahami, tetapi itu tidak ada gunanya. Namun, metode seperti apa senior ini? Itu benar-benar membuatnya menerobos secara langsung. Sujisi setelah menjadi tahap air suci surgawi, dia bersemangat lagi dan lagi, merasakan kekuatan tahap air suci surgawi di tubuhnya. Setelah lama, dia kemudian menjadi tenang, lalu menatap Kinchen, menghela napas dalam dan segera berlutut dengan satu lutut, kemudian membungkuk untuk memberi hormat. Teman-teman di belakangnya juga kaget dan buru-buru bersujud. Metode-metode ini sangat ajaib karena mereka semua tahu bahkan ahli guru suci, bahkan ahli guru suci jangka menengah, tidak akan mungkin bisa membiarkan seseorang menerobos tahap tengah suci surgawi menjadi tahap air suci surgawi dalam satu gerakan. Senior, ini adalah rahmat yang besar bagiku, anugerah yang luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya, kata Sujisi. Dia membungkuk dan berkata, tetapi hatinya sangat terkejut. Dia bukan anak kecil dan dia tahu persis bagaimana cara menantang surga untuk meningkatkan kultivasinya. Suatu kali ayahnya secara khusus meminta banyak tokoh besar di istana Guangcheng untuknya, dan bahkan penguasa istana Guangcheng, guru suci jangka menengah, tidak dapat membiarkannya menerobos sekaligus. Tetapi sekarang Kinchen benar-benar bisa melakukannya. Dia benar-benar hampir tidak bisa mempercayainya. Sujisi selalu merasa bahwa Kinchen tidak sesederhana yang dia pikirkan. Karena ayahnya juga merupakan ahli guru suci, sesepuh tertinggi di istana Guangcheng. Senior, apa kultivasi Anda yang sebenarnya, kata Sujisi. Jangan pernah berpikir tentang tingkat kultivasi saya. Saya mengatakan yang sebenarnya, kekuatan saya di luar imajinasi Anda. Bahkan Tuan istanamu, kursi ini tidak takut sama sekali. Bahkan Tuan istanamu, saya tidak takut sama sekali. Saya menemukan Anda, bahkan meningkatkan kultivasi Anda, bukan untuk memanfaatkan Anda. Kali ini saya datang ke sini untuk membahas hal-hal penting dengan penguasa istana Guangcheng. Dan juga ada seorang wanita suci yang bernama Pri Guangcheng. Wanita ini juga telah diajar oleh kursi ini, kata Kinchen. Apa, senior kamu? Kata Sujisi. Dia mendengar bahwa Kinchen bahkan tidak takut dengan penguasa istana Guangcheng. Kalimat ini hampir mengguncang hatinya. Siapa Tuan istana Guangcheng? Itu adalah master teratas di jangka menengah guru suci, bahkan mendekati puncak jangka menengah guru suci. Namun sekarang orang di depannya ini mengatakan bahwa dia tidak takut dengan Tuan istana Guangcheng. Lalu, apakah orang di depannya ini juga merupakan guru suci jangka menengah? Gumam Sujisi di dalam hatinya. Dia nampak terkejut. Meskipun ahli guru suci langka dan kuat, tetapi setidaknya ada selusin tokoh di seluruh istana Guangcheng, termasuk ayahnya Su Xiong. Ayahnya juga adalah guru suci tahap awal dan juga merupakan penatua tertinggi dari istana Guangcheng. Tetapi guru suci jangka menengah itu sangat jarang, dan hanya beberapa orang yang dapat dibandingkan dengan Tuan istana Guangcheng. Senior, ayo ikuti junior. Junior akan membawa senior untuk melihat ayahku.
Ayahku juga adalah ahli guru suci. Dia adalah penatua tertinggi di istana Guangcheng. Dia mungkin bisa mempertemukan senior dengan penguasa istana Guangcheng. Dan juga konferensi aliansi 5 kekuatan akan segera diadakan. Konferensi aliansi 5 kekuatan akan diadakan untuk membahas penanggulangan selanjutnya. Konferensi ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun, dan konferensi terbaru tidak lama kemudian akan diadakan. Kata Su Jisi, dia menjelaskan seraya memimpin jalan. Qin Chen dengan hati-hati mencari ingatan dari Tuan Nether, dan dia melihat beberapa informasi. Dan kali ini konferensi aliansi, pasukan rumah Yumimansen diwakili oleh Tuan Nether harus menyerang 2 kekuatan lainnya. Dan kali ini sebenarnya rencana Yumimansen di konferensi aliansi itu untuk menyerang 2 kekuatan lainnya, untuk menaklukkan 2 kekuatan lainnya. Namun sayangnya Tuan Nether telah mati di tangannya. Saat Qin Chen bermeditasi, dia mengikuti Su Jisi ke formasi teleportasi di kedalaman benua luar angkasa ini. Formasi teleportasi ini memiliki atmosfer kuno dan didirikan pada zaman kuno dengan bantuan kekuatan benua luar angkasa yang sangat besar. Itu terus bergerak dan dapat diteleportasi secara ekstrim ke tempat yang jauh. Sesaat kemudian formasi teleportasi berhenti. Qin Chen keluar dari formasi teleportasi dan melihat dunia seperti negeri dongeng, dengan energi suci melonjak di mana-mana. Di gunung itu ayahku sedang berkultivasi, kata Su Jisi. Dia menunjuk ke sebuah gunung dari kejauhan. Saat ini Qin Chen juga telah menemukan gunung itu sejak lama. Gunung itu menjulang tinggi ke langit. Dan sebuah paviliun sederhana telah dibangun di puncak gunung. Dan di dalam paviliun duduk seorang pria parubaya. Ketika Qin Chen masuk, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya dan langsung menatap Qin Chen. Siapa orang yang datang ke tempat kursi ini? Anakku Su Jisi, apa tingkat kultivasimu? Ayah, senior ini adalah dermawan bagiku. Dia telah meningkatkan kultivasiku dari tahap tengah suci surgawi menjadi tahap akhir suci surgawi. Aku memiliki rahmat yang besar, kata Su Jisi. Dia berkata dengan hormat. Apa membantumu meningkatkan kultivasimu? Bagaimana itu mungkin? Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh ayahmu, kata pria parubaya itu seraya berdiri. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang teman? Tidak bisakah aku melakukannya? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Dan tiba-tiba dia meletakkan tangannya di tangannya, dan pusaran air besar muncul di telapak tangan Qin Chen. Pria parubaya itu tidak stabil dan Qin Chen mengisapnya. Apa kekuatan naga asli tertinggi? Di hadapan pria parubaya itu nampak seekor naga asli meraung di belakangnya. Tetapi kemudian Qin Chen menjentikan jarinya, dan Yuan Suci yang seperti bintang tiba-tiba meledak, langsung menghancurkan naga itu. Ini adalah kekuatan ilahi dari guru suci, tetapi Qin Chen menghancurkannya hanya dengan jarinya, menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Ayah, kali ini senior ini datang untuk menemui penguasa istana dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan penguasa istana, kata Su Jisi. Dia berkata kepada ayahnya, saya harap, ayah, Anda dapat membawa senior ini untuk bertemu dengan penguasa istana. Namun mendengar itu, ayah Su Jisi yang bernama Su Xiong ini nampak mengerutkan kening. Dia jauh lebih berpengalaman daripada Su Jisi. Meskipun kekuatan Qin Chen telah mengejutkannya, tetapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dengan kekuatan Qin Chen, dia dapat dengan mudah masuk ke istana Guangcheng. Tetapi dia mengandalkan rekomendasinya sendiri melalui putranya. Terlihat bahwa tidak boleh ada permusuhan terhadap istana Guangcheng. Tetapi ini hanya spekulasinya. Dia harus mencari tahu situasi sebenarnya. Jika Qin Chen adalah musuh istana Guangcheng, maka dia membawa lawan ke dalam istana Guangcheng. Karena begitu perang pecah, dia tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Kali ini saya datang ke sini karena hidup dan mati istana Guangcheng Anda, kata Qin Chen. Apa hidup dan mati? Kata Su Xiong. Dia terkejut. Jika orang biasa mengatakan demikian, dia tidak akan mempercayainya. Tetapi kekuatan Qin Chen telah mengejutkannya sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, kata Su Xiong. Dia bertanya. Jangan khawatir, aku bukanlah musuh dari istana Guangcheng Anda. Sekarang kamu hanya perlu membawaku masuk, kata Qin Chen dengan ringan. Oke, baiklah, Anda sebelumnya telah membantu putraku menerobos ke tahap air suci surgawi, jadi tentu saja aku akan membalas budi, kata Su Xiong. Setelah mengatakan itu, dia segera memimpin jalan.
Mereka bertiga terbang ke dalam kehampaan terus bergerak maju melewati lapisan ruang. Tiba-tiba ruang dan waktu terdistorsi dan Qin juga Su Xiong datang ke depan sebuah alun-alun. Ada sebuah plakat di alun-alun dengan 3 karakter tertulis di plakat itu, Istana Guangcheng. Di alun-alun orang-orang datang dan pergi, tetapi kebanyakan dari mereka adalah wanita, sangat cantik, dan juga ada beberapa pria, semuanya dengan aura yang luar biasa dan mereka semua adalah sosok jenius. Temanku, ini adalah tempat inti sebenarnya dari Istana Guangcheng kita, kata Su Xiong. Dia memperkenalkan dan di saat yang sama beberapa murid yang melihat Su Xiong juga memberi hormat padanya. Pri Guangcheng Xing Suhui, apakah dia ada di Istana Guangcheng ini? Tanya Qin. Dia menutup matanya dan menghitung. Dan seperti yang diharapkan dia merasakan aura Pri Guangcheng di kedalaman dojo ini. Pri Guangcheng dikendalikan dengan cara khususnya dan dia juga memasukkan api iblis dari Yang Mulia Pelangit kepada Pri Guangcheng. Selama Pri Guangcheng ada di dekatnya, Qin secara alami akan merasakannya. Aku merasakan lokasi Pri Guangcheng, kata Qin. Matanya berkilat, sosoknya bergetar, dan begitu dia bangun dia langsung memasuki kedalaman Istana Guangcheng dan muncul di area misterius. Sekilas Qin tahu bahwa ini adalah tempat yang mirip dengan tanah suci Danau Giok dan Pri Guangcheng sedang berkultivasi di tempat suci ini. Di bawah tempat suci ini Qin juga merasakan panas suci yang mencengangkan memancarkan napas yang melonjak. Tuan, tunggu sebentar, kata Su Xiong. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Ketika dia melihat tindakan Qin dia langsung bergegas, tetapi dia tidak bisa mengejar sama sekali. Hei, tuan ini terlalu bodoh. Ini adalah tempat rahasia untuk kultivasi di Istana Guangcheng. Ini adalah tempat khusus. Bahkan aku tidak bisa masuk sesuka hati. Tuan itu masuk tergesa-gesa. Jika penguasa istana tahu, saya pasti akan dimarahi. Tidak, saya harus pergi ke penguasa istana untuk melapor, kata Su Xiong. Dia berkata dengan ekspresi cemas. Hanya saja begitu suaranya turun, seseorang terbang dari tanah suci di bawah. Ini adalah sekelompok wanita. Wanita ini semuanya dingin dan sombong. Murid-murid ini jelas adalah murid inti dari Istana Guangcheng. Kelompok wanita ini berbicara sesuatu, tetapi ekspresi mereka tiba-tiba berubah di saat melihat Qin di langit. Penatua Su Xiong, mengapa Anda muncul di sini? Dan Anda, Su Jisi, mengapa Anda juga muncul di sini? Anda tidak bisa memasuki wilayah kolam abadi Guangcheng ini. Lalu, siapa orang itu? Wajah wanita terkemuka itu sedikit berubah dan dia langsung berkata dengan marah. Ini Suster Cai Wei, kata Su Jisi. Melihat wanita terkemuka itu, dia menunjukkan kegaguman dan matanya penuh warna. Akan tetapi pada saat dia mendengar kemarahan wanita itu, wajah Su Jisi tiba-tiba berubah. Saudari Cai Wei, ini salah paham. Di samping Su Xiong juga buru-buru berkata, Cai Wei, orang ini adalah teman dari Istana Guanghan kita. Saya bersiap untuk membawanya menemui penguasa istana. Saya datang ke sini secara tidak sengaja, semuanya hanya kecelakaan. Aku akan segera membawanya kembali. Kata Su Xiong. Dia berkata bahwa dia akan membawa pergi Qin. Ya, Pri Guangcheng ada di sini. Dia sedang berkultivasi. Tapi jika dia ingin menerobos ranah guru suci dengan kecepatan ini, mungkin itu memerlukan waktu setidaknya 100 tahun yang terlalu lambat. Kata Qin di atas langit. Qin tetap tenang. Dia merasakan napas di kolam Pri di bawah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Ketika dia tiba di sini, dia telah melakukan kontak dengan Pri Guangcheng dan dia secara alami mengetahui keadaan Pri Guangcheng. Setelah Pri Guangcheng kembali ke Istana Guangcheng dari ujian surgawi, kultivasinya memang maju pesat. Akan tetapi, dengan kecepatan seperti ini, jika dia ingin menerobos ranah guru suci, mungkin memerlukan waktu 100 tahun atau bahkan mungkin 1000 tahun. Namun dalam pandangan Qin itu terlalu lambat. Teman, apa yang kamu katakan? Kata Su Xiong. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Qin tidak bergerak. Saya bilang itu terlalu lambat. Tapi tidak apa-apa, saya akan membantunya, kata Qin setelah suaranya jatuh. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tiba-tiba di telapak tangannya kekuatan tak terlihat mengembun, mewakili aura menakutkan dari jalan gulu suci, melonjak dengan keras dan menekan telapak tangan itu ke kolam Pri di bawah. Kurang ajar, apa yang kamu lakukan? Kakak senior Cai Wei dan yang lainnya memiliki ekspresi yang berubah. Satu persatu ketakutan dan bergegas untuk menghentikan Qin. Akan tetapi mereka sama sekali tidak bisa mendekati Qin. Jadi,
mereka langsung terguncang oleh kekuatan ini, dan rok mereka berkibar, menampilkan paha yang putih mulus, wajah mereka memerah dan rambutnya berserakan. Kekuatan yang menakutkan dikeluarkan oleh Qin Chen ditekan dengan keras, segera memicu formasi besar di kolam peri. Dan segera seluruh kolam peri berdenyut dan bergetar, seluruh istana Guangcheng juga meraung keras. Ini adalah formasi hebat di kolam peri, melindungi pena suci di dalam kolam peri. Tetapi di mata Qin Chen, formasi hebat seperti itu tidak layak untuk disebutkan. Kekuatannya diam-diam langsung menembus ke dalam formasi besar ini dan tiba-tiba memasuki kolam peri dan menembus kepada peri Guangcheng di bawah kolam. Boom, segera seluruh kolam peri meraung dan gelombang kekuatan memancar ke langit. Melihat itu, wajah Su Xiong tiba-tiba menjadi pucat dan Su Jisi juga nampak tercengang. "Senior, kamu, apa yang kamu lakukan?" kata Su Jisi. Dia nampak ketakutan. Dan bahkan saat ini punggungnya telah dipenuhi oleh keringat dingin. Mereka masuk ke tanah kolam peri. Itu sudah melanggar aturan istana Guangcheng. Namun sekarang Qin Chen masih melayangkan pukulan ke arah kolam peri. Ini sudah berakhir. Saat ini Su Xiong juga memiliki wajah yang pucat, matanya menjadi hitam dan dia hampir jatuh ke tanah. Saat ini kelompok wanita jenius itu semuanya memandang Qin Chen dengan marah, geram dan buru-buru mengirim pesan dan mengeluarkan peringatan bahaya. Dan sesaat kemudian napas yang kuat naik dari istana Guangcheng. "Siapa yang berani menjadi liar di istana Guangcheng saya?" "Ya, itu kamu Su Xiong. Kamu sangat berani. Kamu membawa orang luar ke istana Guangcheng saya untuk melakukan sesuatu. Apakah kamu berencana untuk memberontak?" Sebuah suara bergema disusul dengan sebuah tinju yang langsung melayang ke arah Su Xiong. Melihat itu, Su Xiong terkejut dan dia langsung melayangkan telapak tangannya. Segera tinju dan telapak tangan itu bertabrakan. Boom! Setelah tabrakan, wajah Su Xiong tiba-tiba berubah dan dia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, seolah-olah dia menderita sedikit cedera. Pada saat yang sama, di kedalaman ruang dan waktu yang terbelah, seorang pria berbaju kuning muncul. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.